Kemudian mengenai ulama. Pertanyaan kedua, masalah ulama, ingin saya tegaskan kembali bahwa tingkatan kan Islam, iman, ihsan kan? Di tingkatan ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatan hakikat dan ma'rifat. Hakikat ini adalah tingkatan para nabi dan ulama, pewaris nabi. Ciri-ciri mereka ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Di tingkatan ma'rifat, siapakah mereka? Para rasul dan pewaris rasul. Siapa pewaris rasul? Para wali. Ciri-ciri mereka berapa? 4 juga. Apa saja itu? Bukan sidik, bukan amanah, bukan tabligh, bukan fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah itu adalah sifatnya para nabi dan sifatnya para pewaris nabi, yaitu ulama. Nah, sedangkan yang sampai kepada tingkatan ma'rifat, yaitu para rasul dan para wali, yaitu pewaris rasul, ciri-cirinya juga 4, tapi bukan yang tadi, sidik, amanah, tabligh, fatanah, bukan. Tetapi apa itu? Rahmah, ilmu laduni, izin, dan basirah. Rahmat, ilmu laduni, izin, dan basirah. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ciri-ciri Nabi Khidir, Sayyidina Khidir alaihi salam, Allah mengatakan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ciri-ciri wali di atasnya para ulama. Kalau ulama cukup tanda-tandanya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Harus kumpul keempat-empatnya. Satu kurang belum pantas disebut ulama. Harus memenuhi 4 kriteria ini. Sidik, amanah, tabligh, fatanah sekaligus. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bukan sorban, bukan jenggot, bukan penampilan, enggak. Ya. Makanya habaib di Yaman berbeda dengan habaib di Mesir. Habaib di Mesir tidak pakai istilah habaib, tapi pakai istilah asyad, asyraf. Yang kita kenal di Indonesia hanya istilah Habib. Itu kekurangan kita. Kita hanya mengenal istilah Habib, keturunan Nabi, dan penampilannya pasti sorbannya yang dililit itu seperti Habib Jufri, Habib Jindan, Habib Umar bin Hafiz. Itu saja yang kita anggap keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang di Mesir itu disebut asyad, asyraf, sayyid, syarif. Itu pakai jas semua. Rata-rata pakai jas, pakai dasi, tidak pakai topi. Penampilan berbeda, tergantung tempat. Nah, cuman yang sering tampil, yang sering kita lihat di media, keturunan Nabi yang dari golongan habaib, yang datangnya dari Yaman. Makanya kita selalu, setiap kita mengatakan keturunan Nabi, yang terbayang siapa? Para habaib. Penampilannya bagaimana? Tidak mesti. Di Mesir, keturunan Nabi banyak yang pakai celana, pakai jas, pakai dasi, bahkan sering tidak kita jumpai tidak pakai topi. Padahal dia keturunan Nabi dan ilmunya tinggi-tinggi. Dan saya alhamdulillah juga di Mesir banyak berguru sama beliau-beliau. Termasuk salah satunya namanya Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu taala anhu, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai topi, tapi ilmunya tinggi. Nah, ciri-ciri wali ada 4. Rahmat dan ilmu laduni, izin, dan basirah. Rahmat sebagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semesta alam. Begitulah semestinya pewarisnya, rahmat di hadapan orang kafir, tidak keras. Makanya Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Rasulullah itulah yang keras terhadap orang kafir. Rasulullah tidak keras sama orang kafir. Begitu juga semestinya pewaris Rasul, para wali. Nah, ini salah satu ciri orang yang benar-benar wali, dia tidak keras terhadap orang-orang kafir. Dia lembut, sebagaimana lembutnya Rasulullah SAW kepada orang kafir. Rahmat, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu laduni. Kalau para nabi itu wahyu, ilmu yang sifatnya fresh dari Allah, bukan diambil dari buku, bukan dipelajari dari buku.
tapi sifatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu para rasul. Pewaris rasul yaitu para wali juga sama. Ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Redaksinya berbeda tapi hakikatnya sama. Sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para rasul disebut wahyu, menerima wahyu dari Allah. Kalau para aulia istilahnya ilmu laduni. Jadi 4, rahmat, ilmu laduni, yang ketiga izin dan basirah. Yang izin, yang keempat basirah, izin dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat dan terakhir basirah, artinya terbuka mata hatinya, bisa membaca hati orang yang di depannya, bisa membaca hati orang yang mendebatnya, bisa membaca hati orang yang memusuhinya. Artinya mata hatinya terbuka, dan merekalah yang diizinkan untuk berdebat. Kita tidak punya basirah, makanya kita tidak diizinkan untuk berdebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu," wahai bapak ibu kalian semua tidak boleh berjidal, tidak boleh berdebat, illa billati hi ahsan, kecuali kalau kamu punya basirah. Kalau hati engkau matanya terbuka, mata hatinya terbuka. Sedangkan para rasul, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum," diperintahkan para rasul, diperintahkan berdebatlah dengan mereka. Kenapa? Karena wajadilhum billati hi ahsan, para rasul itu otomatis hatinya, basirahnya terbuka.